Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi dari komunikasi massa itu sendiri. Nah, tentu saja sebagai bagian dari kajian komunikasi, ya, komunikasi massa itu punya fungsinya. Kenapa proses komunikasi massa itu dilakukan, akan memberikan fungsi yang seperti apa kepada komunikannya, ya. Ketika seorang komunikator menyampaikan pesan melalui media massa dalam suatu proses komunikasi massa yang kemudian pesan tersebut diterima oleh khalayak, kira-kira akan memberikan fungsi yang seperti apa. Nah, dalam materi kali ini akan kita kupas, ya, akan kita bahas bersama-sama terkait dengan fungsi dari komunikasi massa itu sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Seperti yang pernah kita bahas di materi sebelumnya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya media massa. Terlebih lagi di dalam kondisi zaman yang sudah modern seperti saat ini. Hampir setiap harinya kita mengakses media massa sebagai suatu alat untuk kita memperoleh informasi, ya, baik itu dari media cetak, ya, ataupun media televisi, radio, bahkan sekarang ada yang namanya media internet sebagai media yang baru, dan itu menjadi contoh, ya, bagaimana media itu seperti menjadi keseharian kita yang kita tidak bisa terlepas darinya. Sejak kita membuka mata pun kita sudah mengakses media untuk melihat informasi apa yang ada pagi ini, misalnya, ya kan, itu kita akses media. Jadi kita sudah menjadikan media massa itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pula, ya, kebanyakan dari kita, ya, akan menetapkan apa yang menjadi hal yang baik dan apa yang tidak baik pada diri kita berdasarkan dari informasi yang kita dapatkan dari media massa yang kita gunakan itu. Hal baik, hal buruk yang kita ketahui yang terlekat, ya, yang melekat di dalam pikiran kita itu terbentuk dari proses konsumsi ataupun penggunaan media massa. Kita mengamati kebenaran, realita yang ada di luar diri kita itu tidak hanya dari mata dan telinga kita saja, tetapi kita menggunakan alat yang lebih lanjut daripada itu, yaitu media massa sebagai pihak ketiga dalam bagian proses pengumpulan informasi kita. Sehingga dari sinilah, ya, dalam proses pengumpulan informasi, kebenaran, ya, pengetahuan di dalam keseharian manusia, pada dasarnya media massa itu sudah cukup sangat membantu kita sebagai pelaku, ya, sebagai subjek di muka bumi ini, ya, untuk dapat mengetahui informasi yang ada di luar diri kita itu, apa yang sedang terjadi di luar diri kita itu, di lingkungan kita, yang baik itu di sekitar rumah kita, ya, ataupun di daerah tempat tinggal kita, di negara kita, ataupun bahkan hingga ke luar negara, ya, di luar negara yang lainnya selain di negara kita, tempat tinggal kita, di belahan bumi lainnya. Kita membutuhkan media massa untuk menjadi alat yang dapat menyalurkan kebutuhan kita sebagai pemberi informasi. Sehingga disinilah, ya, sebenarnya kita tahu ada power di media massa, ya, untuk dapat mengakses pikiran kita bahkan ke tahap lebih lanjut. Media massa itu punya power ataupun kekuatan untuk
bisa meracuni mind kita ya, pikiran kita dengan informasi-informasi yang disajikannya. Uh, dan itu tergantung sekali terhadap pola penggunaan kita terhadap media massa itu ya, sehingga lebih lanjut sering kita lihat ya, pikiran kita itu kadang-kadang teracuni dengan apa yang kita konsumsi, informasi apa yang kita konsumsi dari media massa ya. Ada kekuatan media massa untuk meracuni sikap serta pola pikir dari kalayaknya, karena tadi ketergantungan kita manusia ini sebagai homo sapiens ya, orang yang berpikir ya, makhluk informasi ya, pengumpul informasi. Jadi media massa itu menjadi bagian yang dapat mempengaruhi pola pikir kita dan punya kekuatan dalam mempengaruhi pola pikir kita, tergantung manusia itu menggunakan media itu, mengkonsumsi media itu, ataupun pola penggunaan media massa itu seperti apa. Sehingga kita tidak pernah mungkin mendengarkan istilah we are what we consume ya, kita ini adalah apa yang kita konsumsi. Jadi ketika kita menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap informasi, maka pola pikir yang terbentuk pada diri kita itu sangat tergantung kepada pola konsumsi media yang kita gunakan. Kita menggunakan media yang seperti apa, informasi apa yang kita cari ya, seberapa intens kita menggunakan media itu ya, sehingga terbentuk pola pikir dan sikap kita itu tergantung pada pola konsumsi kita terhadap media massa itu sendiri. Nah, di sini kita sedikit mengulang kembali definisi dari komunikasi massa itu ya. Komunikasi massa itu menjadi bagian dari salah satu kajian di dalam ruang lingkup kajian komunikasi ya, yang membahas tentang bagaimana suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat ataupun yang disebut dengan media massa ya. Ada yang namanya media cetak, media elektronik, media baru ya seperti internet. Nah, definisi tentang komunikasi massa ini sendiri sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh beberapa tokoh ya. Contohnya seperti Jalaluddin Rahmat yang mendefinisikan komunikasi massa itu sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, yang sifatnya heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronis, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Di sini terdapat beberapa definisi yang tentang komunikasi massa yang didefinisikan oleh beberapa pakar, yang secara sederhananya bisa kita ambil kesimpulan bahwa definisi komunikasi massa itu memang suatu proses komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyebarkan pesan-pesan ya kepada sejumlah komunikan yang sifatnya ramai tadi ya, sejumlah besar orang, dengan tujuan untuk mendapatkan feedback tertentu. Jadi adik-adik bisa lihat ya, secara kesimpulannya yang dimaksud dengan definisi dari komunikasi massa itu sendiri ya, sebagai suatu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa, di mana pesan tersebut ditujukan kepada sejumlah khalayak ataupun komunikan yang sifatnya itu tersebar secara heterogen ya, punya latar belakang yang tidak sama, berbeda-beda ya, sehingga secara periodik pesan yang disampaikan tadi melalui alat-alat media tadi dapat diterima oleh khalayak secara serentak dan seketika itu ya, tidak kecuali jika ada hambatan, ada noise ya, ada gangguan sinyal, itu baru mungkin pesannya tidak dapat diterima secara serentak. Itu tergantung pada hambatan-hambatan teknis yang diterima oleh khalayak tersebut ketika proses penyampaian pesan dari komunikator melalui media-media massa tertentu itu
terkendala ataupun terhambat secara teknis, sehingga tidak dapat diterima secara serentak oleh setiap komunikan di tempat-tempat tertentu. Jadi seperti yang bisa adik-adik lihat di sini ya, inilah bentuk-bentuk media yang ada di dalam proses komunikasi massa. Ada media printing, yaitu media cetak ya, seperti brosur, leaflet, buku, koran, majalah, poster, billboard. Ada juga media elektronik seperti televisi, film, video, radio. Ada juga media internet ya, yang disebut dengan media baru di dalam proses komunikasi massa itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya, bahwa di dalam proses komunikasi massa itu tersendiri ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang harus terkandung di dalamnya ya, karena jika beberapa unsur ini tidak ada, proses komunikasi massa itu tidak dapat dijalankan. Itu yang pertama, ada unsur komunikator, sifatnya itu adalah melembaga ataupun profesional. Kemudian ada pesan, yaitu yang bersifat umum, disampaikan secara serentak, punya standar ya, dan sifatnya itu punya standar, dalam artian punya standar itu dia disusun tergantung kebijakan dari penyusun pesan tadi, komunikator, dan kepada siapa yang ditujukan pesan tersebut. Kemudian ada unsur saluran, yaitu medianya, media apa yang digunakan ya, seperti media cetak, elektronik ya, film, ataupun dari media internet. Kemudian ada unsur penerima, yaitu khalayaknya ataupun audiens yang tadi sifatnya heterogen, anonim, luas ya, dan banyak. Terakhir ada unsur efek ya, kira-kira dengan adanya penyampaian pesan tadi akan diterima seperti apa dan memberikan efek yang seperti apa kepada audiensnya. Dan sifat dari efek ini di dalam proses komunikasi massa sifatnya itu tidak langsung ya, satu arah, jadi tertunda efek yang diberikan oleh khalayak ini kepada komunikatornya ini. Yang perlu kita pahami di dalam kajian komunikasi massa ini sendiri ya, adik-adik juga harus paham bahwa konteks kajian komunikasi massa itu tentu saja berbeda dengan kajian komunikasi interpersonal ya. Proses komunikasi yang biasa kita lakukan dengan rekan-rekan kita itu ada di dalam kajian komunikasi interpersonal. Nah, ketika kita menyampaikan pesan kepada khalayak yang lebih luas, yang lebih banyak dengan menggunakan alat-alat media massa itu tentu saja punya perbedaan ya ketika kita melakukan proses komunikasi secara interpersonal. Adik-adik bisa melihatnya itu pada tabel yang terlihat di slide ya. Dari karakteristik pesan ya. Dalam komunikasi massa, pesan komunikasi massa itu sifatnya itu adalah one way, yaitu satu arah dalam artian hanya komunikator yang memberikan pesan yang kemudian diterima oleh komunikannya. Sedangkan dalam bentuk komunikasi interpersonal, proses arus pesan itu berlangsung di dalam suatu proses yang lebih interaktif, tidak satu arah, dia dua arah ya. Ketika kita seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya pun juga langsung seketika bisa menyampaikan kembali pesan kepada komunikator sebagai balasannya, jadi lebih interaktif sifatnya. Nah, sedangkan pada konteks komunikasinya, bentuk komunikasi massa itu interpose itu dalam artian tidak berlangsung secara face to face ya, seperti komunikasi interpersonal yang komunikator dan komunikannya bisa langsung bertatapan muka ya. Tetapi kalau di dalam komunikasi massa, antara komunikator dengan komunikan itu terbatas
terbatas ya, punya batasan, dibatasi dengan alat-alat teknis tadi, tidak nampak ada ruang yang ruang yang membatasi komunikator dengan komunikan itu dalam proses komunikasinya. Jadi sifatnya tidak langsung, tidak nampak, harus menggunakan suatu media. Sedangkan pada jumlah feedbacknya ya ataupun respon baliknya itu, proses komunikasi massa itu memberikan respon yang cenderung lebih rendah daripada komunikasi interpersonal. Ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, kita dapat melihat feedback itu dengan kecenderungan yang tinggi. Contohnya seperti apa? Kita langsung bisa melihat respon marah, respon senang ya, respon sedih. Jadi feedback itu bermacam-macam bisa diberikan. Sedangkan di dalam komunikasi massa, karena tadi arus pesannya juga one way ya, satu arah, sehingga feedback yang paling mungkin diberikan juga sangat rendah. Begitu pula dalam kemampuan mengatasi proses seleksi terhadap informasi tadi ya. Di dalam proses komunikasi massa, proses seleksi atas informasi itu juga lebih rendah daripada komunikasi interpersonal. Dalam kecepatan dalam mencapai audiens ataupun komunikan tadi juga ada perbedaan ya. Di sini yang dapat kita lihat bahwa pada konteks kajian komunikasi massa, kecepatan menjangkau audiens itu tentu saja lebih tinggi daripada komunikasi interpersonal yang hanya bisa berinteraksi dengan beberapa komunikan saja. Sedangkan ketika kita menggunakan media massa, otomatis komunikator ketika menyampaikan informasi ataupun pesan, dia dapat menjangkau khalayak yang lebih luas karena ada alat, ada teknologi yang digunakan dalam bentuk media massa tadi, sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Nah, sedangkan dari segi efek, perbedaannya yaitu terletak pada konteks di mana komunikasi massa itu memberikan suatu perubahan terhadap pengetahuan. Jadi efeknya itu lebih ke tataran kognitif. Ketika seorang komunikator memberikan informasi melalui media massa kepada kalayaknya itu mendapatkan suatu informasi ya, yaitu pengetahuan. Jadi yang terbentuk di situ efeknya itu adalah perubahan di pola pikir masyarakat ya, pola pikir kalayaknya. Itu berbeda dengan konteks kajian komunikasi interpersonal. Efek yang mungkin terjadi ketika kita melakukan proses komunikasi interpersonal itu adalah perubahan sikap dan perilaku, karena tadi kita berkomunikasi secara dekat ya, sehingga kita bisa mengatur pesan itu secara lebih interaktif, tadi dapat memberikan feedbacknya pun tadi tinggi ya. Dan kita juga bisa melihat respon-respon dari komunikan secara langsung, sehingga perubahan sikap ataupun perilaku itu lebih cenderung mudah terjadi di dalam pola komunikasi interpersonal. Sedangkan di dalam pola komunikasi massa, kemungkinan yang paling mungkin terbentuk adalah adanya pengetahuan ya, perubahan pengetahuan secara luas. Jadi adik-adik semua bisa melihat karakteristik media massa ataupun karakteristik dari proses komunikasi massa itu pada slide ini ya, sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan di atas sebelumnya dan pada pertemuan minggu lalu. Karakteristik media massa itu sifatnya tidak langsung dan harus menggunakan media teknis. Kemudian sifatnya satu arah, tidak adanya interaksi dengan pelaku komunikasi yang ada di dalamnya antara komunikator dengan komunikannya. Kemudian sifatnya itu terbuka, yang artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas, khalayak yang sangat luas. Yang mana karakteristik dari khalayak tadi itu juga tersebar secara geografi. Dia tidak berada di satu tempat yang sama, tidak ada di daerah yang sama. Sifatnya khalayaknya itu luas ya.
Di sini adik-adik bisa lihat skema dari proses komunikasi massa itu, bagaimana proses komunikasi massa itu terjadi. Dia menggunakan channel ataupun media-media massa seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Ada media cetak, media elektronik, media baru, kemudian diterima oleh audiens yang besar, tersebar, dan heterogen tersebut. Nah, ketika kita berbicara fungsi dari komunikasi massa itu sendiri terhadap masyarakat, sebenarnya ada banyak sekali fungsi dari komunikasi massa itu ataupun fungsi dari media massa. Di sini Laswell ataupun Wright telah menjabarkan beberapa fungsi dari komunikasi massa itu secara umum terkait hubungannya dengan masyarakat ya. Jadi komunikasi massa itu memberikan fungsi apa kepada masyarakat? Media massa itu ketika digunakan, ketika dia ada, ya akan memberikan fungsi yang seperti apa kepada masyarakat? Yang pertama itu ada fungsi pengawasan. Menurut Wright itu sendiri, ya, media massa itu memiliki fungsi pengawasan bagi masyarakat ataupun pemerintah, yaitu dengan cara mengawasi kejadian yang terjadi di sekitar mereka agar mereka dapat mengetahui dengan cepat dan dapat melakukan kontrol terhadap kejadian tersebut secara mudah. Ini contoh sederhananya aja, kita dapat melihat bagaimana media massa itu berfungsi mengawasi kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di suatu negara. Misalnya pemerintah membuat suatu kebijakan, kemudian itu diterapkan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya media massa, kebijakan dari pemerintah itu dapat diawasi oleh media supaya khalayak juga dapat mengikuti perkembangan dari implementasi dari kebijakan tersebut. Misalnya seperti Omnibus Law kemarin ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu dapat diawasi melalui media massa. Apakah nanti kebijakan itu diterapkan secara efektif atau tidak, jadi akan dapat diawasi dengan penggunaan dalam proses komunikasi massa itu. Jadi setiap kejadian ya, kebijakan ataupun apapun yang berlangsung di suatu daerah ataupun negara itu dapat diawasi dengan keberadaan komunikasi massa. Kemudian ada juga fungsi korelasi dari komunikasi massa. Fungsi korelasi ini sendiri menurut Maxwell ya, media massa itu juga memiliki fungsi korelasi, yaitu sebuah fungsi media massa untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut dengan kemungkinan hubungan dengan hal ataupun peristiwa lain yang terkait di masyarakat. Misalnya ini kita ada contoh ya, ada suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Nah, di sini media massa bisa mencari hubungan ataupun kaitan peristiwa itu dengan kejadian-kejadian di tempat lain ataupun kejadian-kejadian dengan faktor-faktor penyebab yang lainnya, sehingga masyarakat merasa relevan ya antara satu hubungan dengan suatu kejadian dengan kejadian lain itu relevan ya. Misalnya ada kejadian yang diangkat adalah kasus tambang emas di Aceh. Kerusakan lingkungan di Aceh. Kenapa kok itu bisa terjadi? Di sinilah peran media melakukan hubungan korelasi. Media kemudian dia membentuk suatu informasi ataupun berita ya yang mengkaitkan kenapa kok bisa terjadi kerusakan lingkungan. Oh, ternyata setelah dikumpulkan informasi kemudian media massa itu menyebarkan kembali kepada khalayak, ditemukanlah suatu fakta yang lain bahwa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan karena adanya tambang emas ilegal di Aceh misalnya. Ini adalah bentuk fungsi korelasi dari media, ketika media mampu mengaitkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga ada suatu benang merah, titik temu antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.
Sedangkan fungsi sosialisasi komunikasi massa itu sangat jelas ya, dengan adanya media massa kita sebagai masyarakat dapat menjadi terhubung antara satu sama lainnya ya, dapat suatu interaksi sosial dapat terbentuk dengan adanya komunikasi massa dalam konteks yang lebih luas. Kemudian ada juga fungsi hiburan, ini juga jelas sekali fungsi hiburan yang diberikan oleh media massa itu sendiri dalam konteks bagaimana penikmat dari media massa itu merasa terhibur ataupun hilang jenuhnya ya, ada tempat pelarian dari kesibukan, kejenuhan, kelelahan dari rutinitas sehari-harinya, sehingga media massa itu menjadi tempat untuk menghilangkan rasa jenuh dan mendapatkan hiburan seperti yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Kemudian ada juga fungsi mobilisasi. Fungsi mobilisasi ini adalah bagaimana komunikasi massa dan media massa itu sendiri dapat menjadi penggerak ataupun pendorong terbentuknya suatu gerakan-gerakan ataupun kumpulan-kumpulan massa ya, orang banyak, dapat mengumpulkan orang banyak ya, termobilisasi, terdorong, tergerak seperti itu ya. Misalnya ada suatu kejadian ya, di mana kita butuh untuk menggerakkan massa secara luas, seperti kasus baru-baru ini juga ya, terkait masalah demo Omnibus Law itu. Kenapa kok bisa terkumpul orang-orang yang ikut demonstrasi dalam jumlah yang banyak? Itu juga ada peran media massa untuk memobilisasi kalayak sehingga terkumpul secara banyak, terdorong untuk mengikuti aksi ya. Itu juga menjadi bagian dari fungsi komunikasi massa untuk memobilisasi kalayak ataupun audiens ataupun masyarakat sehingga bisa tergerak, terdorong untuk melakukan suatu hal. Untuk diri sendiri sebagai komunikan ya, komunikasi massa itu tentu saja punya fungsi terhadap individu. Yang pertama itu adalah fungsi informasi. Dengan adanya komunikasi massa, kita sebagai individu bisa mengumpulkan informasi-informasi ya, membaca berita ya, mendapatkan pengetahuan, knowledge terbaru ketika kita mengakses media massa tersebut. Itu pasti adik-adik pernah rasakan ya. Kalian misalnya contohnya ini, kalian kepingin cari tahu tentang teknik, ini yang ibu-ibu yang perempuan biasanya kepingin buat resep makanan tertentu ya kan. Nah, tentu saja kan kalian pakai media massa ya, media massa untuk cari informasi-informasi tentang resep-resep masakan terbaru lewat YouTube, lewat Google ya. Itu kan itu menjadi contoh bagian bagaimana media massa itu memberikan informasi kepada kita sebagai individu, termasuk adik-adik ketika baru masuk ke dunia kampus ini. Bagaimana kalian tahu UTU ini ada ya? Tentu saja kalian menggunakan media massa untuk mencari informasi itu. Kalian buka ya websitenya UTU, kalian baca ya, di situ kalian dapat informasi tentang keberadaan UTU ya. Itu juga bagian dari fungsi dari komunikasi massa, termasuk ketika adik-adik menonton berita, membaca berita ya. Itu adalah bagian dari proses komunikasi massa yang memberikan fungsi informasi terhadap individu. Fungsi yang kedua itu ada identitas pribadi. Ini maksudnya adalah ketika kita menggunakan media massa, kita tahu diri kita itu seperti apa ya, identitas diri kita itu menjadi pribadi yang seperti apa. Ada orang yang ketika dia menggunakan media massa, dia punya kecenderungan misalnya suka nonton yang film-film barat misalnya ya, sehingga gaya dia pun agak ke barat-baratan yang identiknya itu seperti
modern-modern seperti itu ya. Ada juga nih yang cewek-cewek lagi lockdown seperti ini terutama ya, suka nonton Korea-Koreaan ya. Di situ juga terbentuk ya kayak gimana identitas kita. Biasanya orang yang hobi nonton Korea itu pembawaannya ya, agak seperti orang-orang Korea ya, yang ceweknya imut-imut kayak gitu ya, suka tampil cantik gaya-gaya orang-orang Korea ya, kayak lip tint kayak orang-orang Korea. Itu juga tergantung pada konsumsi dari media massa itu tadi. Uh, Kemudian ada fungsi integrasi dan interaksi sosial. Ini juga jelas sekali ya fungsi komunikasi massa terhadap diri kita. Contoh yang paling nyatanya itu adalah ketika kalian menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, tanpa kalian sadari di situ kalian sudah membentuk suatu interaksi sosial ya. Kalian nge-like status orang aja udah ada interaksi sosial ya. Orang ngerasa di sebelah sana ngerasa kok dia nge-like ya status saya, berarti dia perhatian ke saya. Nah, seperti itu. Ketika kalian balas chattingan teman-teman, itu juga menjadi bagian interaksi sosial antara kalian dengan orang lain di belahan di tempat yang berbeda. Jadi itu fungsi komunikasi massa terhadap diri kita ya dalam membentuk hubungan interaksi sosial tadi. Dan kemudian juga ada fungsi hiburan. Ini jelas sekali kebanyakan dari kita menggunakan media massa itu cenderung untuk menjadi tempat pelarian ya dan mencari hiburan. Misalnya kalian sudah lelah sekali ya belajar, bekerja seharian, kalian menggunakan media massa itu untuk mencari hiburan supaya kepenatan kalian hilang. Kalau di rumah itu mungkin ibu-ibu rumah tangga, mama-mama kita capek seharian kerja di rumah, malamnya nonton sinetron ya, cari hiburan. Atau adik-adik ya udah capek belajar pakai akses sosial media, nonton YouTube, nonton Korea, lihat nonton bola mungkin yang cowok-cowoknya, ataupun main game. Itu juga menjadi sarana mencari hiburan melalui komunikasi massa tadi, media massa. Di dalam proses komunikasi massa tentu saja ada hambatan-hambatan yang menghambat proses komunikasi massa itu terjalin ataupun berlangsung secara efektif. Jadi tidak hanya komunikasi interpersonal, di dalam komunikasi massa juga ada noise-nya, ada gangguannya, ada hambatan-hambatannya. Di sini sudah dirincikan beberapa hambatan dari komunikasi massa itu sendiri. Ada yang namanya hambatan psikologis yang berkaitan dengan kondisi psikis ataupun jiwa ataupun mental dari pelaku komunikasi itu sendiri. Seperti misalnya dari faktor kepentingan. Setiap pelaku komunikasi itu punya kepentingan yang berbeda ketika dia melakukan proses komunikasi massa ataupun menggunakan media, sehingga ketika ada perbedaan kepentingan ini tentu saja antara satu pelaku komunikasi dengan pelaku yang lainnya akan berbeda tanggapannya. Contoh sederhananya saja, misalnya yang satu menggunakan media massa itu untuk kepentingan ekonomi, misalnya untuk belanja online ataupun jualan online. Yang satu lagi ada kepentingannya mungkin pakai media massa untuk kepentingan politis, mau kampanye dia di situ dan sebagainya. Jadi kan kalau digabungkan ya nggak akan sejalan kayak gitu. Kemudian ada juga unsur prasangka. Ketika menggunakan media massa, keseringan prasangka antar pelaku itu juga akan menghambat proses komunikasi massa itu berlangsung secara efektif. Contohnya saja pemberitaan di surat-surat kabar ataupun di televisi ya, tentang suatu informasi ya. Kadang-kadang
yang diberitakan oleh media massa itu ditangkap oleh audiensnya secara beragam karena prasangka-prasangka tadi ya, prasangka individual tadi. Sering sekali kita lihat ya, muncul konflik di tengah-tengah khalayak itu karena prasangka dari khalayaknya terhadap suatu berita ya, penafsirannya itu beda-beda. Kayak ada apa, kemarin itu pernah ada berita tentang kalau nggak salah saya ada yang bawa unsur sara seperti itu, sehingga ujung-ujungnya gara-gara pemberitaan itu jadi saling tuding antara agama yang satu dengan agama yang lain, ujung-ujungnya bakar-bakaran ya. Ini juga berkaitan dengan stereotip tadi. Stereotip itu juga prasangka, berkaitan dengan prasangka, menduga ya, menghakimi ya, ada stereotip, penilaian ya, penilaian. Ketika seorang khalayak menilai suatu informasi itu secara subjektif pakai sudut pandang masing-masing ya, sehingga akan menghambat proses penyebaran informasi tadi lewat media massa. Perbedaan prasangka, perbedaan stereotip yang ada di khalayak ini menjadi pesan ataupun informasi yang disebarkan di media massa itu jadi multitafsir ya, sehingga menjadi hambatan ketika proses komunikasi massa ini berlangsung. Kemudian ada juga hambatan sosiokultural, ini berkaitan dengan hambatan sosial dan budaya ya, yang ada di tengah-tengah audiens itu sendiri, yang berkaitan dengan perbedaan etnik ya, agama, jenis kelamin, mungkin keyakinan, ras ya. Di sini juga dijelaskan mungkin ada kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang ya, pendidikannya yang tidak merata. Jadi ketika ini terjadi di audiens, proses komunikasi massa itu juga akan terhambat, akan menimbulkan noise, gangguan ya, kadang-kadang malah justru multitafsir dan menimbulkan konflik-konflik ya. Sering sekali ini keseringan berita-berita kita itu kan sifatnya nasional, yang Jawa sentrik ya, informasi itu yang berpusat ke Jawa, sedangkan yang nontonnya ini kan beda-beda ya, ada yang dari Aceh, Medan, Sulawesi, rasnya kan beda, tetapi keseringan informasinya itu berpusat di Jawa sentrik, sehingga itu secara sosiokultural akan menimbulkan hambatan dalam penafsiran informasi tadi, sehingga tidak sering kita lihat ya, ketika media-media nasional memberitakan suatu informasi di daerah luar, justru itu akan disalah tafsirkan atau bahkan kita tidak mau memperdulikan ya. Itulah menjadi hambatan sosiokultural. Untuk materi terakhir yaitu efek dari komunikasi massa itu sendiri. Proses komunikasi massa ini juga memberikan efek terhadap komunikannya, terhadap khalayak. Setidaknya itu ada 3 efek yang diberikan dalam proses komunikasi massa yang dijabarkan oleh Jalaluddin Rahmat, yaitu efek kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif ini adalah berkaitan dengan pembentukan pengetahuan ataupun wawasan yang ada di dalam kepala ya, pikiran, berkaitan dengan pikiran dari khalayak itu, mempengaruhi pola pikir dari khalayak. Jadi ketika kita sebagai khalayak menerima informasi dari suatu media massa, kemudian pola pikir kita terpengaruhi, berubah, itu jadi kita mungkin mendapatkan efek secara kognitif dari komunikasi massa tadi, dari media massa. Misalnya seperti tadi kita nonton berita tertentu ya, kemudian setelah kita nonton berita itu kita mendapatkan informasi yang baru, dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang suatu informasi. Itu artinya ada dampak ataupun efek kognitif terhadap diri kita. Kemudian ada juga efek afektif. Afektif itu berkaitan dengan efek-efek emosional kita ya, emosional kita ketika menggunakan media massa. Ketika kita menggunakan media massa tadi, apakah kita
sikap kita berubah, apakah kita merasa senang, sedih, marah ya. Contoh sederhananya ketika kita menonton film ya, kenapa kok kita ada menonton film tuh sampai menangis-nangis, kadang-kadang sampai kita banting TV-nya ya, saking marahnya, saking kesalnya. Ataupun kalau adik-adik baru ini nonton The World of Merit ya, tentang pelakor-pelakor itu kan juga itu sempat viral ya, terutama bagi kalangan-kalangan perempuan dan ibu-ibu yang ngerasa marah dengan tokoh-tokoh ataupun aktor yang ada di dalam film itu memberikan efek secara efektif, secara emosional. Kemudian ada juga efek behavioral yang berpengaruh terhadap pembentukan ataupun perubahan perilaku dari khalayaknya itu. Contohnya saja itu nampak sekali dari iklan ya yang ditayangkan di media massa. Banyak sekali iklan-iklan yang ada di media massa itu tujuannya itu adalah memberikan dampak behavioral kepada khalayaknya. Misalnya ada iklan produk-produk kecantikan, setelah kita nonton iklan tersebut kita jadi beli ya produk-produk kecantikan itu. Itu artinya kita terdampak secara behavioral. Ataupun banyak ini anak-anak nonton film-film yang ada unsur-unsur kekerasannya ya, seperti film-film kartun yang kelai-kelai itu ya. Kalau dulu ada Smackdown, kalau sekarang Boboiboy dan sebagainya, Ultraman ya, Power Rangers. Nah setelah nonton film itu anak-anak kita jadi sifatnya jadi agak brutal ya, tidak bisa diatur, mudah marah. Kalau di kalau berteman dengan teman-temannya mungkin agak temperamen, itu juga memberikan dampak secara behavioral karena media massa itu sendiri, termasuk dengan adanya kasus-kasus kekerasan di dunia nyata ini. Kenapa kok setiap harinya meningkat, misalnya ada pembunuhan, ada pelecehan seksual, itu juga terkait dengan bagaimana dampak dari media massa dalam pembentukan perilaku dari khalayaknya itu. Mungkin sekian dari pemaparan materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan kita bisa langsung kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.